Jadi beberapa orang ada yang menganggap Tuhan tuh kenapa labil gitu. Karena ada sometimes dia marah, sometimes dia mengasihi kita, ada kadang-kadang dia perkara kecil diperbesar-besarkan, perkara besar dikecil-kecilkan gitu. Kalau menurut gue sih semua tergantung dari perspektif. Makanya kan kesalahan kita tuh adalah kita tuh melihat apa yang dituliskan di dalam Alkitab itu dari perspektif kita tanpa kita benar-benar ngerti konteksnya. Asik. Konteksnya. Ya. Total scriptura. Total scriptura itu adalah Alkitab secara total. Itu kita harus lihat itu berdasarkan keseluruhan total Alkitab itu lagi bicara apa. Jadi sebenarnya kalau kita lihat secara keseluruhan total di Perjanjian Lama, Tuhan tuh punya alasan untuk buang Israel dan tidak mau jadi umatnya lagi. Kadang-kadang tuh orang berpikir Tuhan tuh kayak the soul planner, soul maksudnya SOLE ya. Si penyebab segala sesuatu gitu bro. Iya. Ya jadi istilahnya Tuhan master plannernya yang seakan-akan karena dia tahu ya berarti dia ini dong kan. Jadi premisnya gitu kan kalau Tuhan tahu kenapa. Jadi walaupun Tuhan maha tahu tapi Tuhan bukan penyebab segala sesuatu juga. Ibaratkan tuh maksudnya kalau kita tuh misalnya ngedeketin cewek dan kita punya super power untuk kemudian membuat cewek itu pasti suka sama kita. Kurang seru tuh kayak. Iya, nggak Kurang seru. Pemain emang Mas nih kayaknya. Kalau Mas Manu pasti pakai lah. Biar cepet lah katanya. Karena kalau enggak lama organik. Agak effort kalau enggak. Jadi dengan ini aja gue ya. Kalau konsepnya Nuh tuh gimana kok? Mungkin teman-teman juga pada penasaran tuh. Kenapa juga akhirnya ada air bah tuh? Dan air bah itu bukan dari Medan kan tentunya kan? Air bah. Lu gak pernah mikir bahwa Nuh itu kan semua pada mati, sisa Nuh satu. Nah. Iya ya. Kurang briefing. Kurang Enggak. briefing. Bukan kurang briefing sih, kalau lebih ke terlalu ngikutin liturgi kayaknya ini. Pokoknya celana panjang. Oh, Ke bawah sama apa boomer gitu kayaknya. iya sih. Sebenarnya ada penjelasan lebih ilmiah yang lain. Apa? Kedinginan. Oh kedinginan. Oh ada penjelasan lagi bimel lagi gitu umur. Umur. Iya. Bagaimana kalau Antung pernikahan? Asik. Asik. Shalom Lu saudara. nembak langsung Shalom ini, my saudara. friend, udah sekarang shalom my friend. Gue gak nyangka ada perempuan yang mau ke Andre Tunggal. Kenapa? Dengan sebegitu berbahayanya hidupnya. Gue rasa sih harusnya gak banyak wanita yang Gue mau. rasa tuh gak tahu deh. Perempuannya gak tahu deh kalau Gue rasa dia. dibohongin awalnya. Wow. Oh Iya kan? Iya. Cuma karena udah dilamar kan. Iya. Taunya pas lihat buka YouTube-nya tahun Ya gini ampun gue gak Tuhan. malu. Untung katanya. Itulah sebabnya makanya sebelum semuanya terjadi gak boleh buka sosial media. Benar. Iya kan, masa promonya habis. Masa Tapi secara pribadi, secara personal gue kangen banget sama Ko Andre Tunggal ya. Karena Kenapa tuh? udah lama Iya. banget gak ketemu. Udah Nggak lama ngobrol. banget nggak ngobrol. Sudah berapa purnama ya? Berapa ya? Kayaknya udah terakhir Kayaknya tuh udah setahun kayaknya. setahun lebih Setahun. kita. Iya, Udah setahun setahun. lebih. Terakhir kita kayaknya Lewat ngomongin tahun baru iya. Yang di onsite ya? Onsite terakhir. Onsite. Onsite terakhir, iya. Onsite terakhir. Itu pun juga setelah onset apa sebelum onset yang kita rame tuh. Yang ngomongin apa namanya? Ormas. Progresif. Progresif kita rame. Kenapa ngomongin ormas mas? Mas kaget saya loh. Kenapa tiba-tiba ormas loh? Tapi pendapat lu soal makan siang gratis gimana? Makan ke gratis sono-sono. bergizi. Ini makin lama ini makin iya. ke politik nih. Siap, Tapi menurut gue sih itu agak. Gue mendukung sih makan gratis ya. Lu mendukung ya? Berarti lu bersama Om Deddy Kobujer? Enggak, tapi gue kan ngemplangin pala orang. Oh, iya. Kalau dia kan beda ngemplangin pala orang. Tapi kalau misalnya kita undang Andre Tunggal ke sini, berarti kita lagi butuh uang sebetulnya ya. Karena viewsnya beliau kalau misalkan di kita selalu gede-gede. Oh, gitu. AdSense-nya jadi lumayan gitu loh. Boleh juga. Gue belum Maksud minta lu perpuluhan pembalap ya. Enggak usah. Kan Oke. melayani. Baik. Red Card sih tahun ini udah naik juga kan Andre Iya. Tunggal katanya. Iya. Gitu ya. Iya. Ya udah ada sih dari tadi nggak diminta red card gue aja. Udah. Yang bikinin istri ya kok ya. Desain Gue kalau hadir di podcast ini gue mesti gila juga nih. Emang. Mesti ladenin kegilaan orang nih. Iya benar harus Jadi diain. Mas Manu pembahasan podcast episode kali ini apa Mas Manu? Ini saya dapatnya dari Bulontong sebetulnya, bukan saya yang nulis ya. Ini jadi membahas tentang quote unquote kelabilan Tuhan jadinya. Kelabilan Tuhan. Jadi Gue tadi ada dengernya maksudnya mau positif kelebihan Tuhan. kelabilan. ternyata nggak ada Kenapa jadi kelabilan. kelabilan nih? Jadi beberapa orang ada yang menganggap Tuhan tuh kenapa labil gitu. Karena ada sometimes dia marah, sometimes dia mengasihi kita, ada kadang-kadang dia
perkara kecil diperbesar-besarkan, perkara besar dikecil-kecilkan gitu. Menurut beberapa orang di luar sana. Bukan saya ya tentunya ya. Contoh. Contohnya. Contoh coba misalnya biar lebih konkret. apa namanya? Apa contohnya tadi ya? Gue lupa lagi ya. Lupa bacanya. Ya Mas Aldo tadi apa contohnya Mas? Saya bisa sakit kepala ini. Biar makin sakit. Mas. Habis latihan renang tadi pagi. Apa contohnya Mas Aldo? Enak bener nembaknya. Yang gak hafal dia ya kan. Lu bisa ngelit gak sekali-sekali? Coba ya Mas Aldo. Apa Mas? Saya juga bingung ya. Karena kalau ngomongin kelabilan Tuhan sebenarnya ini udah banyak dibahas lah sama banyak orang. Soal inkonsistensi mungkin ya Pak Andre ya. Kalau dari banyak jemaat-jemaat Kristen ya. Soal inkonsistensi Tuhan dalam beberapa keputusannya mungkin ya. Mungkin ada beberapa juga kayak materi stand up di luar tuh ada pernah bahas tuh gue inget tuh. Gue dulu udah meninggal orang kayaknya. Ada dia gak percaya sama agama katanya. Kenapa? Di agama itu ditulis kalau misalkan Tuhan tuh mengasihi kita, menyayangi kita, dia tuh menghidupi kita, memelihara kita. Tapi dia akan ngebakar lu gitu di api neraka gitu, quote-unquote gitu ya. Atau dibalik gitu. Tuhan tuh gak suka sama dosa, orang yang berdosa tuh bakalan gini, tapi dia menyayangi kita gitu. Jadi kayaknya nggak berhubungan gitu, nggak ada korelasi antara itu berdua sebetulnya. Nggak konsisten. Secara di kacamata ya maksudnya. Dan kalau misalnya mungkin kayak ibaratnya kenapa ada beberapa kayak pemusnahan quote-unquote yang kecil-kecil gitu. Tapi kenapa dia masih mengasihi kita? Tapi kenapa yang itu dimusnahin gitu loh? Nah kalau dari Kontri Tunggal sendiri, kan lu udah sering berantem tuh sama netizen. Nah, apa premis yang biasanya dilemparkan soal kelabilan Tuhan di channel lu kok? Ada nggak? Premisnya kan selalu ngomongnya adalah Alkitab itu diubah-ubah. Diubah-ubah. Premisnya begitu. Jadi premisnya juga mengatakan agama Kristen misalnya tuh agama bikinan. Buktinya adalah ya tidak konsisten. Buktinya tuh tidak sempurna, banyak celahnya. Ya kayak gitu-gitu tadi. Celahnya apa sih kok salah satunya yang paling terbesar yang suka dibahas menjadi celah dari Alkitab? Celah Alkitab. Celah Alkitab adalah misalnya, ini kalau mau dihubungkan sama konteks obrolan kita nih. Kalau konteks obrolan kita adalah celahnya ya karena Alkitab tidak konsisten. Misalnya ngomong tentang Tuhan itu adalah kasih tapi kenapa dia korbanin anaknya sendiri. Itu contoh gitu kan ya. Itu salah satunya. Jadi Tuhan kasih kok kenapa dia mendukung pembunuhan anaknya sendiri. Iya. Nah itu kan salah satu narasinya. Ya belum lagi juga di perjanjian lama ya. Kadang-kadang kan ada narasi kayaknya Tuhan galak banget. Gitu. Terus berubah tiba-tiba Tuhan mengasihi lagi bangsanya lagi. Terus bangsanya ngaco lagi, hantem lagi gitu. Mungkin jadi dianggapnya Tuhan kok gini berubah lagi. Itu sih yang mungkin dianggapnya kayak ya tiba-tiba Tuhan kayak satu sisi ngamuk, satu sisi mengasihi lagi. Satu sisi ngamuk, satu sisi mengasihi lagi. Kok juga dibandingkan dengan Yesus di perjanjian baru kok Yesus tampilannya kan kasih. Tuhan di perjanjian lama kok kayaknya galak banget gitu. Nah, terus jadi kalau gitu kita sebagai anak muda harus percaya Tuhan yang mana kok? Yang mengasihi apa Tuhan yang mana maksudnya gimana? Kejam. Kayak banyak maksudnya kalau misalnya ngomong Tuhan iya, yang mana. karena Tuhan yang mana jadi kayak ada dua pribadi yang berbeda. Iya kan dua pribadian yang berbeda. Mungkin apakah sebenarnya Tuhan kan mungkin kena sindrom mungkin? Aduh. Wah, agak bahaya Mas agak ya. bahaya pembicaraan ini ya. bahaya, Lah ini lo lebih bahaya. Oh iya. Gua mah gak ada apa-apanya. Ini vibes-nya kayak ngulangin onside lagi ya. Iya, onside lagi yuk. Sedikit ya. Iya. Cuma bedanya ini pasti dipotong sih kayak gue. Ya, Gimana? tapi apa kok? Jadi sebenarnya apakah pribadinya dua? Apakah Tuhan punya kepribadiannya ganda gitu ya? Apakah memang suka nge-swing gitu moodnya dalam beberapa circumstances gitu ya? Apa memang ternyata itu bagian dari konsistensi justru? Asik. Kalau menurut gue sih semua tergantung dari perspektif. Makanya kan kesalahan kita tuh adalah kita tuh melihat apa yang dituliskan di dalam Alkitab itu dari perspektif kita tanpa kita benar-benar ngerti konteksnya. Asik Konteksnya. ya. Tolong jangan lupa untuk saksikan Brave Talk sendiri. Brave Talk sendiri. Brave Talk sendiri. Ada bocor sedikit. Kasihan. Dia lagi bikin juga soalnya. Tadi syuting dia. Nah jadi kita harus melihat konteksnya dan kita harus mampu menyelami. Jadi gini, Alkitab itu salah satu kesalahan utama kita adalah kita tuh melihatnya sepotong-sepotong. Wah itu kebiasaan tuh karena diajarin sama pendeta kan dulu dari kayak gitu. Iya. Sepotong-sepotong gitu. Iya, jadi gimana? Jadi Tahu comot-comot konteks ayat ya. Iya umur 28 baru tahu konteks-konteks. Iya benar. Jadi ada satu sejarah atau jadi ada satu tradisi atau warisan dari reformasi yang menurut gue tuh bagus. Kan kita tuh sering dengar sola scriptura ya. Sola scriptura. Apa itu sola scriptura? Dasar kembali kepada Alkitab. Firman Tuhan bilang apa? Kan gitu kan nih? Yes. Nah tapi sebenarnya tuh bukan cuma sola scriptura tapi tota scriptura. Tota scriptura itu adalah Alkitab secara total. Itu kita harus
lihat itu berdasarkan keseluruhan total Alkitab itu lagi bicara apa. Hmm. Maksud gue ngomong begitu adalah begini, kan kita tadi ngomong pada Tuhan perjanjian lama sama perjanjian baru kan kayaknya beda banget kan. Kalau kita lihat baik-baik sebenarnya pertanyaan kita kan kita selalu bilang bahwa perjanjian lama tuh Tuhan kayaknya baperan. Ya. Baperan dikit digaplok, baperan dikit gaplok, Bakar, hukum, ya. bakar gitu ya. Hmm. Nah sedangkan perjanjian baru kok kayaknya baik banget gitu ya, sabar banget, gak hukum-hukum, kasih pipi kiri, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kan selalu pikirannya tuh begitu. Pertanyaan kita adalah apakah Tuhan di perjanjian lama adalah Tuhan yang benar-benar baperan dan Tuhan yang tidak kasih, Tuhan yang tidak sabar? Kalau lu lihat baik-baik di perjanjian lama demikian, lu mesti pikir 2 kali. Karena lu akan bisa menemukan bahwa di perjanjian lama begitu banyak Tuhan itu adalah Tuhan yang baik banget. Tuhan yang sabar banget. Kalau pikir-pikir berapa banyak pemberontakan umat Israel terjadi? Itu terjadinya tuh puluhan kali, bahkan gue pernah iseng-iseng gue gue hitung-hitung ya dari secara literal. Tuhan tuh kan bilang sama Israel, aku ambil engkau jadi umatku. Dia keluarin dari tanah Mesir menuju ke Kanaan kan. Waktu dia bawa ke sana, itu aja di padang gurun pemberontakan besar-besaran terjadi 8 kali. 8 kali. Umat Israel bilang begini, gue gak mau jadi umatnya Tuhan, gue mau pulang. Tuhan itu 8 kali berontak, tapi Tuhan tuh bilang, aku tuh mau jadi Tuhanmu. Aku mau engkau tuh jadi umatku. 8 kali di padang gurun, masuk ke tanah Kanaan, kan perebutan ini ya, daerah kan. Terus kemudian masuk zaman hakim-hakim. Lu cari di seluruh hakim-hakim, berapa banyak yang hidupnya genah. Berapa banyak narasi ada pemberontakan. Lu bisa ketemu di situ. Berkali-kali 27 kali pemberontakan di situ. Masuk zaman raja-raja, lu cari semua raja-raja Israel, mana yang benar? Betul. Gak ada yang benar, semua rusak. 390 tahun sejak Tuhan janji di Ulangan, Tuhan bilang, kamu itu umatku dan aku adalah Tuhanmu. Aku akan menjaga engkau. 390 tahun sampai zaman Hosea. Tuhan bilang apa? Berkali-kali kamu itu menyakiti aku. Dan berkali-kali aku tuh kalau sebenarnya bisa buang kamu. Tapi Tuhan bilang apa? Tapi aku nih Tuhan dan bukan manusia. Aku setia terhadap perjanjianku. Aku jaga kamu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat secara keseluruhan total di perjanjian lama. Tuhan tuh punya alasan untuk buang Israel dan tidak mau jadi umatnya lagi. Tuhan punya alasan banget kan. Sebenarnya lu sekarang hitung dari kacamata sekarang. Sebenarnya Tuhan setia gak? Setia banget. Dia sabar gak? Sabar banget. Dia penuh kasih setia gak? Penuh kasih setia. Dia tuh penuh pengampunan sebenarnya. Cuman memang umat pada zaman itu ngeyelnya minta ampun. Nah sampai ngeyel segitunya Tuhan masih tetap jaga. Nah kalau sampai air bah turun, Nah, Sodom dan gitu-gituan tuh, Gomora Sodom dibakar Gomora. kok. Nah itu apa alasan Tuhan sampai akhirnya tidak sabar lagi? Sebelum lari ke sana, kalau tadi kan kita kayak membedakan dikotomi kayak ada Tuhan perjanjian lama dan Tuhan perjanjian baru ya. Sebenarnya Yesus walaupun tampilannya, ini kenapa nih Mas? Lanjut. Maksudnya Yesus dalam tampilannya yang katanya penuh kasih pun di perjanjian baru juga banyak cerita tanda kutip ada tabokannya juga. Ingat gak peristiwa Anania Safira tuh? Iya. Perjanjian baru loh itu. Kasih persembahan, nipu lah quote Bohong. unquote. Dar. Lepas tuh. Herodes dicatat Ditampar. malaikat. Bar. Lah ada sih cerita-cerita kayak gitu. Jadi memang secara holistik kayaknya menggambarkan. Ya, pertama sih yang gue dapet Tuhan itu ya sosok pribadi ya. Adalah pribadi gitu. Nah tapi yang bikin seru memang di perjanjian lama. Nanti kita gali lebih kulik lagi. Nah jadi apa tuh kok yang kadang bisa men-trigger Tuhan untuk melakukan penghukuman gitu kepada umat manusia, apa triggernya? Kita lihat satu-satu deh. Kita lihat satu-satu ya. Maksudnya kalau bilang Sodom dan Gomora ya. Iya. Kalau kita bilang Sodom dan Gomora, kita mesti take notice bahwa dikatakan bahwa Sodom dan Gomora itu dosanya bahkan dikatakan itu sudah sampai. Ya kan sebenarnya kan Tuhan itu ketika cerita Sudah tentang sampai itu maksudnya apa? sudah sampai ke kejahatannya sudah sampai ke langit. Maksudnya tuh berarti udah keterlaluan banget. Coba kok cerita dikit soal dosa-dosa Sodom dan Gomora sampai ke langit tuh. Iya, Apa maksudnya kok? gua Penasaran kenapa kita. bisa sampai Takutnya kedengeran dunia gitu. kita menuju ke sana gitu. Iya kan? Enggak lah, Memang Sodom kan. dan Gomora itu kan terjadi beberapa kejadian. Salah satunya gini, Lot ya ponakannya Abraham itu kan memilih tinggal di lembah Sodom. Ya kan, lembah Sodom itu lembah yang sangat subur sekali. Tapi diceritakan lembah subur itu tuh masalahnya dihuni oleh orang-orang yang durjana.
Diceritakan pada waktu itu ketika, ingat loh ya, ini disclaimer nih. Sebelum Tuhan bilang penghakiman atas Sodom dan Gomora, Yes, terjadi yes, apa? Tuhan bilang sama Abraham, aku akan musnahkan. Abraham bilang, janganlah Tuhan. Bagaimana kalau misalnya ada sekian orang benar? Ya kalau ada, oke. Ternyata nggak ada. Kalau gitu gimana? Ya udah Tuhan, sorry nih, gue turunin lagi standarnya, jangan marah ya. Gue turunin lagi nih standarnya. Sampai 10 orang benar, Tuhan kalau ada 10 orang benar jangan musnahkan. Oke benar, dicari nggak ada. Nah maksudnya apa? Itu narasi itu menunjukkan kepada kita bahwa benar-benar kota Sodom dan Gomora ini benar-benar orang-orang yang menolak Tuhan, hidup dalam kejahatan. Dan kejahatan mereka tuh bukan as simple as kita pikir mereka tuh adalah tukang zina. Ya. Mereka Kan gitu tuh tuh soalnya selalu paling legebete, gay gitu legebete gitu ya. Lu tadi tukang zina, gitu tadi enggak kalau gitu yang tukang zina. Gua Jocan lah. Oh iya. Oh, udah. Gue tambah satu lagi, gue tambah satu, tukang adu domba. Bener, itu bener. Iya kan, jadi maksudnya dosa-dosa itu tuh dosa-dosa yang bukan hanya sesimpel itu. Ada satu kejadian di mana waktu itu kan malaikat mau datang sama Lot bilang, lu keluar. Ya. Lu ingat gak ceritanya? Terus kemudian waktu malaikat itu datang, dan malaikat jangan ngebayangin makhluk pakai sayap ya. Ya. Pada zaman itu sebenarnya Nyamar, malaikat nyamar. itu angelos, itu bahasa Yunani, tapi sebenarnya dalam bahasa Hebrew-nya itu sebenarnya itu cuman messenger. Cuman orang yang datang untuk menyampaikan pesan, dan itu seperti manusia biasa. Iya. Dan itu orang datang ke rumahnya Lot, kemudian orang-orang Sodom dan Gomora itu lihat, terus mereka ketok pintunya Lot. Mereka bilang begini, ada orang datang ke tempat lu ya, bawa keluar, kita mau pakai. Nah, ngeri kan? Hah? Kita mau pakai? Iya, Serius. kira-kira gitu. Maksudnya gue gak tahu cerita ini lu. Lu tahu pakai? Tahu. Nah, udah, lu bayangin sendiri aja. Maksudnya lu bayangin pada society apa di mana ada Ada orang tamu bertamu gitu datang. ya, lu Terus mau pakai kemudian lu tamunya. mau pakai tamunya, dan tamu gue yakin itu bukan cewek. Oke. Iya. Gue Iya. yakin gender yang kelihatan tuh bukan cewek. Itu gender cowok. Itu tuh gue yakin banget. Dan mereka bilang, bawa keluar, gue mau pakai. Dan lu tahu respon Lot apa? Jangan tamu-tamu gue, anak gue aja. Sumpah. Ya ini cerita terlalu detail. Detail yang gak pernah gue dapetin Gore. soal Iya Sodom dan benar-benar Gomora. gue juga gak Gore pernah banget. dengar. Gue cuma tahu Sodom dan Gomora tok gitu, kayak udah hancur gitu. Iya, Gak pernah. pendatanya kayak gitu soalnya kita ya. Iya. Jadi lu lihat gak, maksudnya kejahatannya itu bukan pada level klub malam. Bukan kayak kita bayangin sekarang, bukan pada level ada jalanan di mana orang-orang menjajakan diri, bukan. Itu sampai pada kejahatannya sampai pada level benar-benar menginvasi, melakukan kejahatan dengan terang-terangan, memaksakan kepada orang lain. Yang kayak begitu, pertanyaannya gini, kalau lu jadi Tuhan, anggaplah lu punya mainan Lego nih, terus itu benar-benar merusak, lu apain? Ya buang harusnya. Legonya. Apa anaknya? Lego. Siapa tahu. Maksudnya lu bayangin lu monitor Bisa nih ya, beda anggaplah kalau kita Iya. anggap Tuhan lagi Nah. monitor pakai CCTV nih. Iya. Lihat kayak begini, lu biarin. Iya. Enggak sih, You get the point. logikanya ya. Oke. Kayak gitu poinnya. Jadi maksudnya ini sampai merusak. Sorry, maksudnya kalau lu rusak-rusak sendiri, ya sedih-sedih lah gitu ya. Lu masih bisa oke lah. Tapi ini benar-benar invasif merusaknya. Invasif. Sampai ada orang datang mau dijahatin, diapain. Nah itu maksudnya rasanya tidak berlebihan deh Tuhan ketika dia mengatakan bahwa memang orang-orang kayak begini nih memang harus dihentikan. Nah, Kalau misalnya begitu kenapa at the first place itu orang-orang dan tempat itu Tuhan izinkan ada? Nah, iya kan bukan Maha tahu kenapa maksudnya Nah, ini ini kan enak kayak nih. ada dua yang Ini kayak bener. dua sisi koin yang kayak kita nggak bisa lihat Iya gitu. kalau ujung-ujungnya bakal dihancurin berarti Tuhan tidak maha tahu, tidak konsisten. Iya, gitu. kayak kalau kita tahu Chernobyl bakal meledak kenapa kita bikin gitu. Tapi Iya. masalahnya dia nggak tahu kan. Iya. Masalahnya untuk membahas hal kayak begitu tidak sesimpel bahwa kita tahu Chernobyl mau meledak. Tuhan masalahnya tidak bisa menyangkali identitas dirinya atau menyangkali hakikat dirinya sebagai Tuhan yang penuh kasih. Apa hubungannya? Gini, Tuhan yang penuh kasih, eksesnya adalah Tuhan itu tidak akan memaksakan kehendaknya. Free will. Oke, setuju. Dia tidak akan memaksakan kehendaknya kepada manusia yang dia memang harus ciptakan dengan free will. Exactly. Kenapa Tuhan ciptakan manusia dengan free will? Karena Tuhan itu bukan Tuhan yang otoriter, di mana dia menciptakan manusia mesti taat sama dia. Dan dia ciptakan semua manusia yang tidak akan lawan dia. Itu namanya lu otoriter, bener gak? Iya kan? Nah, ketika Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih, maka dia memberikan sebuah free will kepada manusia untuk dengerin dia atau menolak dia. Ya. Dan kasih yang sejati adalah kasih yang Tuhan Yesus bilang bahwa Yes, it is. lu
mengasihi orang yang kasih sama lu, itu orang dunia juga gitu. Iya. Tapi lu harus mengasihi orang yang menganiaya lu. Artinya implikasi dari kasih yang sejati itu adalah Tuhan memberikan free will, bahkan sampai-sampai manusia menentang dia. Dan Ya. dia ciptain manusia dengan free will yang demikian. Wah. Bukan karena Tuhan gak tahu. Tapi karena itu adalah implikasi logis dari kasihnya dia. Jadi on my take ya. Kadang-kadang tuh orang berpikir Tuhan tuh kayak the soul planner, soul maksudnya SOLE ya. Si penyebab segala sesuatu gitu bro. Iya. Ya jadi istilahnya Tuhan master plannernya yang seakan-akan karena dia tahu ya berarti dia ini dong kan. Jadi premisnya gitu kan kalau Tuhan tahu kenapa. Jadi walaupun Tuhan maha tahu tapi Tuhan bukan penyebab segala sesuatu juga. Menurut gua gitu sih. Karena ada free will itu tadi. Misal gua tabok si Manuel, pak berani ngomong Tuhan mau gua tabok dia. Banyak tapi yang begitu kan. Pasti. Kasihan ya. Ya maksudnya Kalau muka dia ya gue izin. Orang gak enak mukanya. Gue kalau ngaca juga gue izinin sih. Udah gak apa-apa lah nih. Nggak, tapi maksudnya banyak juga pendeta yang begitu kan. Maksudnya dia Karena mereka mengatasnamakan Tuhan kecampur kayak. konsep takdir. Iya. Karena kan Iya. mereka berpikir semua itu udah Ada ditakdirin faith-nya, Tuhan kan. iya. Padahal Ya, apakah Tuhan penyebabnya? Oh. Tidak, itu datang dari karena dari Tuhan. free will-nya. Yes, maksud gue itu karena Tuhan kasih kita free will, konsekuensinya adalah ya itu tadi sih. Lu ingat gak waktu cerita di mana perumpamaan anak yang Bungsu. hilang tuh, anak bungsu yang itu. hilang. Kan dia bilang begini, berikan aku harta. Sebenarnya meski tidak diceritakan dengan detail, tapi clearly bapaknya itu bukan bapak yang kemudian gak boleh. Tapi bapak yang kemudian memberikan. Dia memberikan ruang untuk anak ini meninggalkan dia. Memberikan ruang untuk anak ini berkata no kepada dia. Dan dia pergi. Jadi itu adalah, gue bilang sedikit banyak, itu adalah karakter Tuhan yang memang Tuhan tuh ciptain manusia untuk tidak harus lu taat sama gue. Tidak otomatis. Tuhan ingin manusia itu meresponi kasihnya. Itu baru kasih yang sejati. Kan? Iya. Iya. Kalau misalnya kan gue sering ibaratkan tuh, maksudnya kalau kita tuh misalnya ngedeketin cewek dan kita punya superpower untuk kemudian membuat cewek itu pasti suka sama kita. Kita Kurang pakai seru nggak? tuh kayak. Iya. nggak Kurang sejati. seru. Nggak sejati. Pemain emang Mas Dik kayaknya. Kalau Mas Manu pasti pakai lah. Biar cepet lah katanya. Karena kalau enggak lama orangnya. Agak effort kalau nggak. Ini dengan ini aja gue ya. Ya sebenarnya kan bukan perspektifnya adalah sesederhana kurang seru, tapi kita tahu Tapi, bahwa iya. Bahasa sebenarnya itu. gue nggak mau gue memanipulasi Iya. lu untuk mengasihi gue. Cintanya tidak tulus. Iya, gitu. lu memang dengan segala kerelaan lu, dengan segala niat hati lu mengasihi gue, meresponi kasih gue. Itu kasih yang sejati dan Tuhan adalah Tuhan yang bukan manipulatif. Yes, seperti it itu. is. Berarti Jadi efek dari yang namanya free will, efek buruknya adalah ya dosanya sampai mentok rata kanan tuh. berarti kesimpulan tuh Sodom dan Gomora tuh tidak tertolong lagi kok. Sampai kira Gue mampu untuk melihat itu. Bahwa narasi yang si Lot itu aja udah, gue sampai pikir gila sih. Iya sih. Sampai segitunya loh. Iya. Nah itu kan cuma satu contoh. Dari sekian banyak contoh yang lain kan. Mungkin ada kita nggak tahu juga dan tidak tercatat mungkin ya. Iya. Jadi mangga besar nggak ada apa-apanya sih berarti gituan kayak. Ya kenapa harus mangga besar? Ada apa dengan mangga besar? Kue teonya enak situ. Maksudnya di situ nggak ada tukang kue teo kan? Nggak ada apa-apanya kalau di. Ini. Ya, Belum tapi pernah kalau- disikat pacinko ya. Soalnya sering banget zaman dulu tuh dibilangnya tuh mangga besar tuh Sodom Gomora Jakarta tuh. Oh gue Sering pikir banget. surganya dunia. Oh. Itu juga. Iya juga. Surga dan sekaligus Sodom Gomora ya. Ini kayak LA katanya kena azab ya. Iya. Nah gitu-gituan juga tuh ya. betul. Siapa Kena tahu azab juga. ya. Tapi mangga besar aman-aman aja tuh ya. Lalu Ya, kemarin ya. juga kebakaran di Glodok itu. Beda Kemayoran itu juga kan. kan? Kemayoran Kemayoran juga. juga, Ya. iya. Apakah itu azab kalau gitu gimana tuh? Musibah lah kalau di sini. Musibah ya. Iya, Di sini ngomongnya musibah ya. Musibah. Tapi kalau ngomong tadi kita Sodom Gomora, kalau Nuh tuh gimana? Apa? Nuh. Iya. Ini tuh cerita-cerita yang gak pernah kita dapetin Iya, detailnya bener-bener. kok, tau Maksudnya, nggak? Pas iya. kecil. Itu cuma ambil kesimpulan ya Tuhan marah gitu, nggak ada dapat detailnya kenapa gitu. Makanya nggak coba ada. dong revolusi pendeta-pendeta dong. Kalau Eh. cerita biar lengkap kok. Nah, Maksudnya itu biar gembala Lu lah tahu ya dia punya kerjanya. template gitu kalau pendeta pasti gini. Saya mau cerita detail tapi waktunya nggak cukup saudara gitu. Biasanya tuh gitu template-nya. Loh, Alasan. Cukup aja sih Bang Andre. Iya juga ya. Iya cukup-cukup Kenapa ya? aja 40 menit 30 menit. Oh, dia ada agenda sendiri berarti kayak perpuluhan lebih penting saudara daripada tentang ini tuh saudara. Gitu. Gue rasa sih gak banyak pendeta yang kayak gitu. Aduh lah. dong, nggak bener banyak gak? Iya, iya. Nggak banyak. Nggak banyak ya. Nggak banyak dong maksudnya. Iya nggak banyak. Nggak banyak. Nggak banyak ya. Iya iya. Ya, tapi kalau konsepnya Nuh tuh gimana kok? Mungkin teman-teman juga pada penasaran tuh. Kenapa juga akhirnya ada air bah tuh. Dan air bah di sini bukan dari Medan kan tentunya kan.
Bah. Air bah. Gila gak sih Nggak ini orang? mungkin dari Beda. Medan kan ini Kasian kan. gak sih jokesnya tuh? Maksudnya dari pertama kali ketemu lu kok itu kayak gitu terus. Gak berubah ya, gak berubah ya. Nggak naik Iya, kualitasnya. emang. Turun gue lihat mah. Emang. Ini namanya pernikahan efek ya. Iya. Kebetulan kita berempat udah bernikah ya. Iya. Ini pembahasan tentang masalah Banjirnu ini satu pembahasan yang sebenarnya layered banget. Ya oke. Layered banget itu adalah kita harus lihatnya itu makin gali makin dalam. Ya pelan-pelan lah ya. Tapi gue harap lu pada bisa ini. Kalau ngotot lu gali terus ya. Oke. Jadi maksudnya gini, kejadian di situ kan Banjirnu itu kan bagian dari narasi kejadian 1 sampai 11. Iya. Nanti gue akan jelasin kenapa gue sebut 1 sampai 11 itu. Tapi kalau kita lihat sebenarnya kenapa yang terjadi dengan air bah bahkan sampai dikatakan Tuhan itu kemudian memusnahkan seluruh isi bumi. Itu kan kayak Kita- malas kerja gitu kok di reset. Iya. Kita mesti Iya, ingat, benar. mesti ingat bahwa itu semua dimulai dengan narasi di pasal 6. Oke. Narasi di pasal 6 itu kita lihat di pasal 6 dikatakan manusia mulai bertambah banyak di muka bumi dan anak perempuan dilahirkan bagi mereka, etc. Lalu kemudian perlu dibahas nggak anak-anak Allah melihat anak-anak perempuan cantik-cantik, perlu dibahas nggak? Oh, jangan ke sono dulu terlalu Nggak usah jauh ya. ya. Oke, lanjut lagi ya. Saya paham nih mau ini gue cek. Jadi dari situ dikatakan lalu kemudian anak Allah menghampiri anak perempuan itu, lalu kemudian akhirnya dari sana lahirlah keturunan orang-orang yang perkasa di bumi. Gagah perkasa pada zaman purbakala, orang-orang ternama. Ya kan? Jadi lu udah pernah dengar kisahnya nggak? Belum kok. Nggak Coba. pernah? Nggak, tapi jangan bahas dulu ya. Iya, Nih iya. gue baca ya. Hmm. Anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu dari antara anak perempuan itu mereka ambil sebagai istri siapa yang mereka sukai. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan tinggal dalam manusia selamanya karena manusia itu daging. Umurnya hanya akan mencapai 120 tahun aja. Pada waktu itu juga pula kemudian ada orang-orang raksasa di bumi ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia. Dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Mereka itulah orang-orang gagah perkasa pada zaman purbakala. Ayat 5. Perlu kita bahas yang tadi itu? Sedikit lah kok, Iya. sedikit. Boleh. Nah, Dimension banyak dikit, orang mention percaya dikit. bahwa ini adalah malaikat kawin sama manusia. Iya. Damn. Oke. Lalu kemudian lahirnya Nephilim. Nephilim. Damn. Nephilim. Seru banget nih. Gokil. Teman satu grup lu tuh Iya. yang ceritain begitu. Ah. Ya bukan berarti dia percaya itu ya. Bukan. Lu ngerti gak siapa? Iya sih. Iya, temen itu kan. Iya. tahu. Satu grup Yang lah. suka baca mitologi lah. Iya, ya. Itu. Nah sebenarnya kalau menurut gua melihat kejadian pasal 6 itu nggak boleh melihat begitu. Nggak boleh melihat bahwa ada malaikat turun kawin sama manusia. Karena Tuhan Yesus pun sendiri mengatakan waktu orang kan bertanya ada perempuan nih, dia kawin, dia cerai, kawin cerai. Dia udah punya banyak suami. Nanti waktu di sorga gimana tuh dia? Dia suaminya yang mana? Tuhan Yesus bilang kamu sesat. Kenapa? Karena malaikat itu tidak kawin dan mengawinkan. Maksudnya orang di sorga itu tidak kawin dan mengawinkan. Tidak ada dalam pernikahan-pernikahan seperti itu. Jadi maksudnya di situ ada sebuah indikasi yang sangat kuat bahwa memang malaikat-malaikat itu tidak kawin-kawinan. Dan kalau mengatakan bahwa malaikat turun ke bumi untuk kawin sama manusia itu way too far. Terlalu jauh. Penjelasannya adalah kita sebenarnya harus mampu melihat kejadian itu berdasarkan apa yang menjadi tema atau isu teologis yang mau dibawa melalui narasi ini. Kalau kita lihat sebenarnya hubungannya itu ada pada kejadian pasal yang ke pasal keempat. Kejadian pasal keempat itu di situ diceritakan Kain sama Habel. Iya. Anak-anak Adam dan Hawa. Iya. Kain mukul Habel kan? Iya. Jadi Habelnya metong, lalu kemudian singkat cerita Kain diusir, lalu kemudian dari Adam dan Hawa Tuhan munculkan satu keturunan baru namanya Set. Nah, kalau kita baca baik-baik di situ akan menjadi pembeda antara keturunan Adam melalui Set dan keturunan Kain. Keturunan Kain itu kalau kita baca adalah keturunan yang kemudian menunjukkan itu ada keturunan-keturunan itu makin lama makin parah tuh. Ya, di situ dikatakan ada salah satu keturunan Kain itu namanya Lamek. Lamek itu ambil 2 istri, poligami pertama. Lalu kemudian Lamek bilang begini. Kenapa Ada tuh? dan Zila, dengarkan suaraku. Hai istri Lamek, pasanglah telingaku. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku. Tak bunuh kata dia. Dan aku membunuh seorang muda karena ia mencederai aku. Perhatikan ini ya. Jika Kain harus dibalas 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Jadi ada sebuah narasi penekanan bahwa keturunan Kain ini makin lama makin parah. Makin jahat gitu ya. Makin jahat, makin ancur-ancuran. Tapi ada keturunan anak-anak Tuhan melalui keturunan Set.
Jadi ada semacam dua tim, ada dua golongan manusia, yaitu golongan orang-orang yang takut akan Tuhan Sama broken dan home yang ya. ancur-ancuran. Broken home nih berarti. Broken home. Ya kan Kain broken home ini kena trauma masa Nah, lalu gitu. Jadi dikatakan dalam Kejadian pasal 6 ini adalah maka kejadian manusia bertambah banyak dan manusia itu ini dan anak-anak Allah melihat anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Siapa anak-anak Allah? Anak-anak Set. Oke. Paham ya? Paham. Anak-anak Set itu mengambil anak-anak Kain Hmm. untuk menjadi istrinya. Lalu diceritakan Oke. karena percampuran itu akhirnya makin parahlah. Makin parahlah lalu kemudian muncul orang-orang perkasa. Siapa orang-orang perkasa? Raja-raja terdahulu. Raja-raja di bumi. Oke, berarti ini implisit nih kalau orang Implisit. perkosa ini adalah Ya. raja-raja. berarti. Oke. Ya. Lalu ayat 5, Tuhan melihat betapa besarnya kejahatan manusia di bumi dan kecenderungan hatinya membuahkan kejahatan semata-mata. Lalu menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Itu konteksnya. Maka di ayat yang ke-7, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan dari muka bumi. Jadi kejadian banjir besar yang Nuh itu diawali pada konteks itu. Bahwa kejahatan manusia itu ternyata hatinya menuju kejahatan semata. Ternyata manusia ini kok setelah gua kasih hati minta jantung melulu, bahkan seluruh pankreas diminta juga. Otak sumsum dimakan juga sama dia. Jadi maksudnya manusia ini kecenderungannya makin lama makin destruktif. Nah itulah yang kemudian menjadi sebuah, kalau kita hubungkan sama Sodom dan Gomora tadi, nyambung tuh. Iya. Itu dulu. Tapi kalau ngomong kayak gitu ya, kita nih zaman sekarang bukannya juga makin ke arah yang lebih tidak baik gitu. Gue sih enggak, gue kan keturunan Set. Kalau Lu mau kan pasti gue keturunan Bu. Jadi buset jadinya. Gue dia pas ngomong gue aja gue gak tahu itu mau kemana. Iya, enak tapi buset, Asik. enak. Enggak, tapi enak, maksud enak. gue kalau misalkan kita ngomong pada saat itu kecenderungannya ada udah ke arah negatif, berarti ada kemungkinan, kita ngomong kemungkinan di kedepannya juga kita ada kecenderungan ke arah yang tidak positif dong. Iya. Nah apakah itu bisa terjadi lagi? Contoh lah kalau misalkan kejadian beberapa kemarin lah yang ke bencana-bencana yang besar lah. Iya. Apakah itu memang Merupakan- merupakan oke ini udah kelewatan nih. Misalkan Tuhan nih, oke lu kelewatan nih men. Oke Men. gua bakar lu. Misalnya ya. Atau memang ya udah itu bagian dari ujian mereka atau gimana enggak, karena gue juga enggak tahu nih, enggak bisa ngebedain dan enggak pernah tahu kondisi Sodom Gomora gimana gitu ya, Nuh gimana. Tapi maksudnya apakah di zaman sekarang ada kemungkinan itu Tuhan juga begitu gitu? I don't know sih sejujurnya jawabannya. Kenapa? Karena you Indro. Aduh. Bukan dong. No. I don't know. Kita podcast berdua kok kalau gue bilang. Iya. I don't know. Ini berdua loh. Jadi kalau antri lo ngapain ikut-ikutan coba? Enggak. Ini masalahnya enggak ada setupnya do dia do. Iya, kaget gua. You Indro kayak kok padahal kan dia kasih Mau ke no buset gitu sih, nih. mau ke buset Aduh. tapi jadi biar Indro. biar Oke. gak tegang. Iya, Tapi iya, maksud iya, gua iya. kalau tadi pertanyaannya apakah nanti akan ada momen seperti itu lagi? Sebenarnya kalau kita lihat narasi Tuhan selalu ada kasihnya Tuhan panjang, terus ada gas tuh biasanya ada tindakan Tuhannya yang tanda kutip kelihatannya agak sadis kan. Ya kalau dipikir-pikir apakah masa sekarang masih berlaku apa gimana? Pada akhirnya nanti begitu kita seperti tahu Yesus datang pun akan melakukan itu kok. Menurut saya sih gitu ya. Jadi kayak nggak ada inkonsisten dari awal sampai akhir, sampai nantinya pun kita kan pada kita meninggalkan bumi ini atau gimana, kita kan berhadapan dengan masa orang yang baik ikut Tuhan, istilahnya yang nggak mau sama Tuhan kan ya bye-bye juga sih. Gue dikasih tahu dari Jojo Iya, hari ya. Yes, tapi maksudnya apakah peristiwa di Los Angeles dibilang ini murkanya Tuhan gak sayang sama mereka dan lain-lain, nggak berani jamin ya, karena yang bisa menilai itu ya cuma Tuhan sendiri menurut gua. Dan jadi narasinya jahat tuh kalau ada misalkan, aduh dia tuh di tengah-tengah ada gereja selamat, makanya ya nggak taunya AI kemarin kan. Emang banyak AI. Iya, Ya kan? iya, Jadi kemarin narasi itu kan jadi bakar kejam ya. dong. Maksudnya lo berarti rumah gue ini bukan orang baik-baik. Gue ini banyak dosanya. Jadi rumah gue ikut kebakar. Ya ampun ini azab. Nah kan gitu-gitu kan jadi gak enak narasi Iya, begitu apalagi ya. di interview Yakuya lagi, ya kan? Ini Iya kan, bener-bener udah kebakaran. ini di tempat pernah syuting. berulang dulu ada Iya. kejadian pesawat jatuh atau apa ya, yang katanya nggak naik pesawat bilang wah ini rencana Tuhan. Iya, jadi gue selamat sedangkan Gue selamat yang lain nggak layak, gue lebih layak. Wah itu kalimat berani sekali sih kalau sampai membuat narasi kayak gitu. Iya sih. Jadi maksudnya kalau misalnya kayak gitu kejadiannya
Apakah itu bagian kita juga nggak tahu juga Tidak ya. tahu. Kita nggak Bisa tahu ngomong. ya. Gue percaya bahwa kalau untuk menghubungkan langsung sih itu kita kayaknya Mendahului way Tuhan to- itu. Iya, Iya, kayak- Kita terlalu pede gak sih? Kayak Iya. konspirasi. Kita pede gak sih kayak konspirasian maksudnya gitu. kayak jadi juru Kepedean. bicaranya Iya. Tuhan gitu. Gitu. Prophet lo, prophet. Ya, tapi Asli. maksudnya kayak kalau misalnya kita baca komen tuh nih LA ini azab lah, buah dari segi yang dia tabur lah gitu-gitu kan, tapi kayak emang iya ya. Biasanya itu kan itu adalah sebuah tanda dari ketidakmampuan manusia untuk Jelaskan. menemukan Iya, penjelasan. iya, kan. iya, iya, iya. Jadi manusia itu kan sebenarnya adalah manusia yang tidak tahan untuk tidak mengontrol situasi. Wow. Oh, Aldo Jadi dia banget. harus mengontrol situasi ketidaktahuan dia dengan satu jawaban yang paling mudah. Hmm. Jawaban paling mudah itu adalah Bikin- Atas. bikin konten kayak Aldo. takdir. Ketidaktahuan dia Atau bikin azab kan konten. gitu kan ya. Itu kan sebenarnya secara psikologis tuh gitu. Ah. Kenapa orang suka ramalan zodiak? Kenapa orang suka yang kayak gitu-gitu? Karena yes. itu mengisi celah kosong ketidaktahuan dia. Iya, iya. Ketidakberdayaan iya. dia mau cover up dengan apa? Penjelasan ini paling mudah. Nah, jadi kalau gue pakai bahasa gue tuh adalah itu adalah kemampuan nalar manusia yang seringkali tidak mampu tapi dia pengen berusaha untuk kendalikan ya. Gitulah outputnya. Dan udah jadi industri, cerita gini udah jadi industri yang bisa banget. dipakai sama orang-orang untuk bikin konten. Jadi makin kuat gitu. Kayak Jodia kan juga bintang udah nambah tapi masih pakai itu aja kan sebenarnya udah jadi industri kan. Kalau nambah lagi ribet dia mesti revisi-revisi yang lain gitu. Kayak Aldo kan jadi ribet bikin konten kalau misalkan nggak ada ginian kan. Tapi zodiak tuh bener loh. Gue percaya astrologi. Ih gue Oke, haris banget gue. Anyway, sebelum ngomong lebih lanjut, gue pengen angkat raise up satu isu bahwa sebenarnya gini, kadang kita melihat penghukuman Tuhan itu sebagai sesuatu yang negatif kan dalam arti ya kita mudah untuk melihatnya, oh ini Tuhan marah nih, ini jelek nih, ini buruk banget. Mampukah kita untuk melihat bahwa sebenarnya somehow Tuhan memang harus melakukan itu? Gue nggak menghubungkan LA sama sekali dengan itu, tapi pada konteks yang tadi kita bicara, Iya. Tuhan memang harus melakukan itu for greater goods. Yes. Like kayak misalnya lu punya katakanlah orang pasien diabetes. Udah ngerogot lukanya. Iya. Greater goods-nya adalah amputasi. Dan itu adalah sesuatu yang memang harus dilakukan gitu kan. Jadi kita harus mampu melihat bahwa itu tidak as simple as oh Tuhan ini negatif, ini buruk dan ini jahat. Tapi kita harus mampu melihat bahwa bagaimana Tuhan itu memang bergerak dan memang berkarya di dalam kemahakuasaan dia sebagai creator gitu. Berarti sebenarnya resiko dari free will yang diberikan Tuhan. Betul. Ya, Dan Betul. itu kan sebenarnya risiko yang memang seharusnya kita tuh kalau kalau kita istilahnya gentleman lah begitu kan, kita harus memang tanggung resikonya kan. Gitu sih. Dan bahkan kan waktu lu bilang bahwa bakal kejadian lagi gak sih kayak Nuh begitu. Masalahnya di pasal 9 di kejadian kan dikatakan bahwa Tuhan tuh udah bikin perjanjian. Sama Nuh bahwa aku selamanya tidak akan lagi menghapuskan manusia seperti ini. Berarti itu terakhir tuh kok, air bah itu. Menurut cerita itu. Dan makanya kan ada pelangi. Itu busurku kutaruh ke awan sebagai tanda perjanjian bagimu. Berarti selama kita masih lihat pelangi itu perjanjian Tuhan masih ada ya? Iya, sebenarnya nah ini kalau misalnya kita bahas lebih Maksudnya apa nih dalam, Mas? Pas kita akhirnya iya. dapat masuk akalnya. Oh Mas, gitu. makanya Oh ternyata ini rainbow-nya. Oh ternyata orang-orang ini ternyata janji Oh, Tuhan tujuan gitu. my goodness. Bisa belok ke sana ya. Bisa ke sana Oh, ya resiko Anda ya. Ternyata orang-orang itu mereka tuh visioner juga kok ya. Mereka adalah tanda perjanjian. Tanda perjanjian Tuhan loh. Berarti tuh Kagak. kebaikan Tuhan bukan? Oh pantas udah banyak gereja-gereja gay ya kemarin nih. Waduh. Pendetanya gay loh, gue sempat lihat kemarin. Pendetanya really gay dan dia lagi bilang, Ayo gitu ya. nama gay gue siapa katanya minta jemaat Drag kasih. name-nya Indonesia. masih pikir-pikir. Iya itu dia kok. Ini Indonesia. Iya benar itu dia. Ini Indonesia ini. Enggak, Serius? luar negeri. Di luar. Kalau Indonesia udah pasti dibasok. Tapi itu Udah bakar lah. RPG lah pasti lah. kalau gereja kayak gitu seru banget pasti ya. Ih, seru banget. Seru banget Kelas. pasti heboh Iya. kan. Kayak, mari kita memuji Tuhan. Yes. Ini kita bisa kena gak sih? Enggak ya? Enggak ya? Bahaya ini. Iya kan kita mayoritas. Oh iya mayoritas sih aman ya. Ya. Bahaya. Tapi kalau ini. kita ngomongin tadi ya sebetulnya ini panjang ya. Kalau misalnya kita ngomongin kelabilan quote unquote Tuhan ya. Tapi tadi udah berapa udah dijawab lah. Walaupun Iya, masih iya, banyak iya, lagi iya. premis yang lain ya. Iya, Tentunya iya, harus iya, dikuliknya nggak mungkin bisa dalam satu podcast sih. Iya ya pasti. Nggak mungkin. Tapi at least 2 case terbesar itu udah cukup terjawab. Iya. Itu lumayan gede soalnya kan. Maksudnya Sodom Gomora dan Nuh itu kan salah satu yang Kasus besar. iya kasus kasus gede. besar ya. Tapi kalau kita ngomongin tadi kan sempat nge-mention malaikat ya. Berarti malaikat itu sebetulnya rupanya tuh seperti manusia sebetulnya, messenger. Iya. Lu Bukan. akan ketemu ada terlalu banyak diceritakan bahwa malaikat itu memang seperti manusia saja.
Karena dia memang tampil bersama-sama dengan manusia kan. Tapi ganteng gak kok? Gimana gua tahu. Kalau sampai itu orang-orang Ngingini ya? Sodom dan Gomora mengingini sampai keluarin gue mau pakai. Itu kan maksud gue ganteng banget gak pernah lo lihat gitu kayaknya kan. Iya sih. Iya kan? Nggak tahu Logikanya. sih itu ya. Gua nggak tahu juga Nggak kan tahu standar juga. ganteng dan Iya, beda. standar cantik zaman dulu sama sekarang beda kan. Iya, Iya, memang itu standarnya dia. sama itu ya Manuel. Tidak pernah berubah. Mediocre laki tidak Iya. tampan tidak jelek ini. Karena ganteng tuh relatif ya. Kalau Iya. jelek itu kan mutlak. Aman, Man, ya? Aman. Aman, Man. Aman. Ya, tapi kalau misalkan kita ngomongin malaikat, karena ada pendeta nih yang kayaknya Siapa nu? baru diangkat nih sama Instagram, boleh sebut Instagram nggak ya? Pastor Mamon itu. Master Mamon. Nah, dia jadi ngebahas tentang satu pendeta perempuan yang ngebahas tentang malaikat. Katanya kita harus memerintahkan malaikat. Katanya kalau kita nggak memerintahkan malaikat, kita itu tidak bisa mendapatkan apa yang kita doakan gitu, Emang kurang teman-teman lebih. Ko Andre ini makin lama makin ada Iya, aja gitu. tapi kan siapa tahu dia bener, Dok. Ini siapa tahu kita yang Mungkin mereka yang salah. mungkin atau mungkin gimana kita nggak tahu juga ya. Mungkin kita belum tahu ke arah sana. Bener. Terus mereka kayak emang itu Manuel gitu. Siapa tahu kan. Ternyata pernyataannya bener. Ternyata bener, dia kayak bingung. Emang selama ini kamu gak pernah minta malaikat? Oh iya, saya yang salah kalau gitu, siap salah kalau itu ya. Cuman dia ngomongnya adalah, kalau misalnya kita tidak memerintahkan malaikat untuk melakukan apa yang kita mau, itu gak akan kejadian tuh makanya. Iya. Ya kalau kayak gitu gimana? Yang gue pernah dengar sih yang bisa merintahin tuh level gembala. Jadi Oh, biar level gembala aja yang jawab. Bisa belok ke sini. Kayaknya ini memang Kalau levelnya bang gembala cecerek sih. kayak gue kan gak bisa merintah. Lu siapa lu Oh, bukan iya, gembala. iya. Aduh. Silakan. Iya sih, gembala memang sih. Harusnya gembala orang itu ya. Aduh. Coba gembala gereja jemaat 100 orang. Ya, saya sih setuju ya. Gue udah duga, kayaknya gak pernah. Gue udah yakin Gimana? ini. Makanya gue kaya nih. Setuju lah ya. Oh iya. Demi kebaikan bersama. Iya, benar. Apalagi kan saya lebih tinggi kuasanya dari Michael, siapa itu Gabriel, Rafael, Mike. L-nya Ini apaan kura-kura ninja? L Dandul. Wah, L Dandul sebut nama. Hapus. Emang perlu mah udah pasti masuk Iya sih neraka. nama-nama kura-kura ninja Kura-kura emang juga iya. ya. Michelangelo, Rafael. Rafael. Kan yang satu Donatello. L juga gitu. Emang maksud betul gue. kita kalau- Yang satu juga Leonardo gitu loh. Gak semuanya L. Ya tentunya enggak gitulah gitu. Enggak emang gak boleh kok. Maksud gue kan kadang ada doa Tuhan turunkan malaikatmu untuk menjaga rumah kami. misalnya. Itu salah gak? saya kembali ya kalau misalkan kita mendoakan rumah kita tetap aman dan apa-apa ya standar aja tapi sampai turunkan. Wow, malaikat. Ya gue kembali ke doa Yesus aja deh. Turunkan ya itu mah emang kurang ajar. Ya, kalau gue kembali ke doa yang Yesus ajarkan loh. Iya. Soalnya kalau itu permintaannya tadi kan kalau kita pengen terobosan perintahkan malaikat lah. Oke. Kok tabrakan banget sama doa Yesus. Bapa kami yang di surga dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu bukan kehendakku. Game over udah. Game over. Jadi udah pasti Selesai. salah ya kalau kayak gitu ya. Ya. Berarti Statement itu kira-kira dia. tuh pendeta baca di mana yang akhirnya dia bisa berpikir demikian? Ya. Keluarkan macem-macem. kreativitasmu. Udah mulai nyapu. Unleash your creativity. Udah mulai nyapu ya kan. Iya, macam-macam. Macem-macem lah. Kita gak pernah tahu. Menurut aku sih. Referensinya kan mungkin berbeda. Ya kan kita tidak tahu. Caranya gimana referensi berbeda? Kok Tidak kan tahu satu saya. kitab doang. Kitab kita jelas. Iya sih, cuma tidak tahu ya. Kadang-kadang kan banyak orang POV-nya banyak. Iya. Lihat berbagai hal jadinya. Bingung kita juga untuk membereskan hal-hal seperti itu. Tapi maksudnya kalau misalkan sebatas ini kan sebetulnya gak usah jadi pendeta udah bisa mikir gak sih? Aduh. Hal ini. Gak tahu sih Wan. Hah? Gak tahu. Oke saya jadi pendeta nanti ya. Gitu ya. Iya. Biar tahu ya. Heeh. Enggak, maksud gue kan ini kan hal-hal basic yang kayaknya gak usah kumpul pendeta kita rapat. Oke meeting kita hari ini membahas apakah benar malaikat kita harus panggil. Kan itu kan sebenarnya hal yang sia-sia kan. Agak bodoh juga gitu. Kenapa bisa masih ada yang belok gitu ke sana. Dan masih bertahan gitu di industri pendetaan ini gitu loh. Kok bisa? Loh kok bisa? Industri kependetaan bro. Pendetaan. Kan udah industri hitungannya lah ya. Kata siapa lagi? Kata gua lu budek lu ya. Kata gua yang ngomong. Gue sih bilang mereka tetap melayani Tuhan sih. Cuman memang beda perspektif aja ya. Asik. Kita harus hargai lah ya. Ah beda-beda bisa aja lu perspektif. kurir di Kayaknya tahun Shopee. ini lu tambah bijak. Ya namanya kita juga udah menikah. Asik. Karir itu gak usah kita bawa-bawa ke kegelapan lah. Oh, iya bener-bener. Emang paling mantep. Support Petugas aja. kebersihan Jakarta ini emang paling mantep. Oren lagi ya. Oren lagi ya. Ini memang paling Iya. mantep ya. Enggak maksud gue ketika kita ngomongin hal ini aja masih belok apalagi hal-hal yang lebih advance gitu. Gini, gue rasa ada satu kesalahan kita selama ini yang seringkali kita tuh luput.
luputnya apa? Kita tuh sebenarnya lupa bahwa dari nama kita sebagai seorang Kristen pengikut Yesus, kita luput bahwa sebenarnya kita tuh harus ikut spiritualitasnya Yesus. Tadi Gembala Anda ini katakan, gua rasa on point. On pointnya adalah kenapa sih orang mau perintah-perintah malaikat kayak seakan-akan lu jadi bos raja-raja kecil. Padahal sebenarnya lu kalau mengikut Yesus, Yesus bilang yang terbesar di antara kamu jadi pelayan. Yang terbesar di antara kamu melayani. Gitu. Jadi maksudnya sebenarnya tuh kalau kita balik kepada spiritual Yesus, kayaknya pengajaran yang kayak gitu-gitu gak perlu ada tuh. Paham gak? Iya. Iya kan? Kayak Iya. nyeleneh-nyeleneh begitu gak perlu ada. Kenapa? Karena simply you following Jesus. Ketika lu mengikut Yesus, pengajarannya, karakternya, keteladanannya, dan spiritualitasnya, maka gua rasa yang kayak gitu-gitu yang gak boten-boten itu tuh gak perlu ada. Iya gak sih? Bener. Kayak maksudnya lu tafsirkan ini, wah ini berarti gue bisa perintah malaikat. Berarti lu udah kayak apa ya? Lu bisa bayangin gak? Maksudnya kayak spiritualitasnya tuh kayaknya udah lari keluar nih. Ini bukan apa yang Yesus ini kan. Meskipun misalnya ketika ada sebuah misalnya ada apa ya? Ada sebuah narasi kayak contoh tadi apa? Rumah? Apa? Malaikat jaga rumah gua. Ya. Misalnya ada sebuah perkataan Tuhan, malaikatmu menjaga dan sebagainya. Itu kan satu perkataan yang sama bisa keluar dari dua hati yang berbeda. Yang satu mungkin permohonan. Iya kan? Iya. Permohonan dengan mengakui bahwa Tuhan kedaulatanmu besar, bahwa kami tunduk padamu tapi kami minta dengan kebaikanmu tolong jaga rumah. Makanya dia ngomong ada malaikat yang ya mungkin itu satu narasi yang oke aja sebenarnya. Tapi kalau misalnya udah merasa kayak ngebos banget gitu ya, nah gua rasa itu kan dua hal yang berbeda. Karena kalau misalnya kita dengerin pendeta-pendeta ini banyak banget soalnya. Kalau misalnya kita buka Instagram ya. Siapa sih? Salah satunya juga ada juga yang mereka ngomong tentang kemiskinan nih ya. Kemiskinan tapi mungkin ada hubungannya sama bencana ya. Kita ngomong bencana tadi kan, penindasan segala macam mungkin ya. Kalau misalkan kita ada bencana, kita miskin, itu mungkin salah satunya kemauan iblis katanya. Ketawa. Si iblis langsung ketawa nih. Iblisnya langsung ketawa. Si iblis ketawa langsung bilang gua lagi. Iya dia bilang katanya iblis itu emang mau kita tuh susah. Oh makanya ada belalang pelahap gitu ya. Iya makanya kalau misalkan lu susah berarti ada kemungkinan kayak lu bersekutu masih ada bersekutu sama iblis-iblisnya gitu loh. Masih ada kayak ikatan-ikatan iblisnya gitu loh. Makanya lu harus kaya gitu. Harus ada berkat sih dibilang. Berkat supaya lu memang terputus dari rantai iblis itu gitu. Kurang lebih kayak gitu Ini katanya. dari mana lagi sih? Ini ayat-ayat apa sih? Baru Ada denger saya nih. ini Baru denger saya. Ini lumayan necis ya gayanya ya. Nah itu udah lama mah. Ibu-ibu. Kayak gitu mah udah lama. Ibu-ibu juga. Ibu-ibu Iya. juga. Tapi Tokoh ini maksud orang saya. yang berbeda. Orang yang berbeda. Orang berbeda, ibu-ibu Iya, ya. ibu-ibu juga. Maksudnya Jadi ini- ibu-ibu tuh harusnya di stopin jadi pendeta. Jangan jadi pendeta lagi bagaimana? Boleh ke pendeta. Tapi Keluarganya aja maksudnya ini dikontrain gitu. Gak usah diri. Tidak semua ibu-ibu jelek loh, dong. Gak semua ibu-ibu Ini makanya gue nanya Iya, ke makanya. Manuel kok. Iya, Kira-kira makanya. ibu-ibu emang gak boleh. Dari tadi soal ibu-ibu mulai Boleh, dibahas. gue boleh. Tapi ini jangan. Yang ini jangan. Boleh, ibu boleh. Yang ini jangan. Oh yang ini jangan. Yang ini jangan. Kayak capek gitu. Karena gue liat dari gayanya gue capek gitu. Sasaknya tinggi, antingnya gede. Kayak udah ibu ngaso aja udah bu. Maksudnya daripada. Ini pendeta veteran. ibu-ibunya Iya, rambut pendek. lumayan. Rambut pendek. Rambut panjang. Sasaknya tinggi lumayan Oh dia kan. sasaknya tinggi. Dia ngomong gitu. Jadi kalau misalkan kita Jadi masih berpikir. ada. Baiklah. Masih ada. Gue udah nyerah untuk berpikir itu siapa. Gue gak Itu mau tahu. sasaknya bisa lompat batu nias gak? Wow. Combo batu gak? Bisa combo batu gak? Bentar nih bu, bentar nih. Ancang-ancang dulu nih bu. Kalau itu gue pastikan enggak. Tapi dia bisa Enggak, muter breakdance begitu tuh. Oh, iya. Yang di kepala Yang di di bawah. bawah. Ya, Aduh. itu dia lama, kuat lama itu. Sempat diadu sama ibu-ibu lain soalnya. Iya, Kayak iya, gasing iya. jadinya dia. Aduh, ibu Aduh. kalau Anda menyaksikan ini tolong ampunilah kami. Iya. Iya. Ampunilah kami. Tapi intinya dia mengatakan bahwa kalau misalkan kita tuh iblis mau kalau kita tuh miskin gitu loh. Dan itu tidak lain mengatakan bahwa kalau misalkan lu belum kaya berarti lu emang masih dengan iblis gitu. Atau iblis emang masih sukses untuk menggoda lu supaya lu tidak kaya gitu loh. Tuh, ini inkonsisten lagi berarti kan. Labil Iya. lagi kalau emang ini ternyata kata Tuhan kan bilang berkat semua Iya. berkat gitu kan. Nah makanya siapa tahu kita yang salah dong. Siapa Iya. tahu tadi ngomong Oke. memang betul Iya. itu. Gimana sih kok Andre Tuhan labil lagi dalam masalah berkat juga nih. Nah. Sekarang kalau tadi kita bilang kita lihat hidupnya Yesus. Saya mau tanya apakah Yesus sangat kaya dalam hidupnya? Ya nggak tahu kalau di sorga Ya kan berarti katanya kalau dengan apa-apa teori emas. ini, kalau ngukurnya kaya tadi banyak berkatnya. Ya Yesus nggak punya rumah tuh. Contohnya nggak, dia bilang ya bagi anak Tuhan ya langit ada rumah. Belum ada KPR lah mungkin dulu. Mungkin. Hmm. Tapi istilahnya nggak semewah itu. Bukan berarti kaya salah ya. Tapi Hmm. maksudnya nggak segitu-gitunya juga sih gitu ya. Hmm. Tapi kok kalau itu dia diidentikan dengan
kekayaan diidentikan dengan apa ya bilangnya penyertaan Tuhan tuh waduh. Soalnya dia juga menambahkan juga nih, orang Ngeri sih. kere katanya berarti tidak menjalankan firman Tuhan. Ah, serius? Orang kere tidak menjalankan firman Tuhan. Banyak berarti ya. Manusia silver salah satunya. Iya kan? Ternyata bahaya dia sih. musuhnya apa? Bahaya sih. Ternyata di ini ada papan server. Dia bilang katanya orang kere tidak bisa menjalankan firman Tuhan. Karena dia kere gitu. Sebenarnya Aduh. si ibu itu Betul. mesti akan kesulitan sekali menjelaskan ketika Paulus itu bilang bahwa iya, dia dari pernah Paulus berdoa tadi. ya kan supaya Tuhan mengangkat duri dalam daging. Lalu kemudian Tuhan bilang justru dalam kelemahanmu lah kuasaku Aku jadi menjadi sempurna. iya. Ibu itu akan kesulitan menjawab itu. Karena apa? Karena pada akhirnya kita memang harus menerima sebuah kebenaran bahwa masalah kaya atau miskin itu tidak menjadi marker. Yes. Tidak menjadi marker bahwa lu tuh diberkati Tuhan atau lu berkenan pada Tuhan atau tidak. Lu tuh digoda iblis atau lu dikuasai iblis atau tidak. Itu tidak jadi marker. Pada kenyataannya banyak sekali orang-orang yang punya berkelimpahan finansial. Kita mungkin safely to say bahwa dia hidup jauh dari Tuhan. Ya kan? Begitu kalau hidup jauh dari Tuhan lah. Oke, kalau mau ditandemkan sama iblis ya dia banyak berkawan sama iblis lah. Anggaplah begitu. Bisa kan? Bisa. Jadi itu adalah cocok logi ya. Paradoks itu kok ya. Karena kaya Iya. banyak dosa juga bisa. Iya. Miskin dekat sama setan juga bisa gitu. Nah, Iya jadi itu juga bukan lagi. satu hal yang jadi markernya lah. Memang ibu-ibu boomer kan jarang punya, ya memang banyak logical fallacy aja sih di mereka ya Logical kayaknya. fallacy. Jadi menurut lu Bahasa. ibu Uber udah pasti logical fallacy emang. Hah? Ya kalau enggak, ini orang kalau intelektualnya rendah terus dikasih panggung dan kuasa itu pasti keluarin statement goblok. Yakin Oh, gua. Itu iya udah pasti sih. itu. Iya. Itu udah pasti. Iya. Karena dia Sebenarnya- merasa dia pintar. Ya betul, makanya sebetulnya pentingnya sekolah kependetaan di sini sebetulnya. Iya. Ya. Karena Ini- kecerdasannya jadi diletakkan bukan didapatkan gitu menurut gua. Iya. Benar. Setuju. Iya. Setuju. Karena pas naik panggung, aku pintar nih katanya Iya, gitu. iya, Ngomong iya. apa? Iya, apalagi Dia tahu ngomong apa posisi dia tuh lebih tinggi daripada yang lain dia tuh lihat Iya. bawah kan kayak. Menarik. Wah. Apalagi kan kepalanya kan kayak ngangkat reok kan. Iya. Gak tanya mereok dia. Maksud gue, pokoknya gue apa percaya deh. Pokoknya kalau udah ibu-ibu, bapak-bapak, agak udah begitu, ngomong begitu-begitu udah gue udah gak percaya. Iya. Sebenarnya ini udah lama ya kayak gini-ginian udah sering dan udah lama, tapi masih ada orang yang percaya begini-ginian ya. Emang sebenarnya Tapi kalau kayak brainwash gini juga lah, kayaknya dari kita kecil juga sih. Iya. mendapatkan, Berarti ini kalau kayak gini itu. tugas siapa ya? Ya tugas beliau-beliau inilah. Iya. Maksud gua. Dan tugas Brave Talk inilah. Tugas Brave Talk Iya. inilah. Betul. Emang iya. Emang langsung kenapa jadi kita dong? Kenapa jadi? Kenapa Iya, diem? Pak. Itu mah tugasnya Brave Talk sendiri. Bukan yang Brave Talk Iya, beda itu. Yang rame-rame gak ada tugasnya. Iya. Konten bapak yang sendiri baru. Nggak ada tugasnya. Itu buat ngelurusin. Tapi gini, gue boleh dong gue tanya kalian berdua dong. Boleh. Aldo tadi lu kan pernah bilang tuh sampai umur 28 baru gue tahu konteks tuh. Iya. Iya kan? Jadi it means boleh nggak gue bilang bahwa sebenarnya ada banyak kejadian kayak gini atau hal-hal yang kayak lu bilang, gue baru tahu. Sebenarnya kalian dulu selama perjalanan itu apa sih yang kalian alami sampai kayak nggak bisa kelihat gitu? Ini makanya tuh unik tuh. Kemarin kan gue sempat ke Mega Church sekali kok. Setelah bertahun-tahun tidak ke Mega Church. Welcome home dong. Kayak wah pulang my home nih. Gitu kan. Enggak lembah yang subur. Kita ngomongin lembah yang subur. Iya, Oke, oke. Lembah yang subur. Subur. Ya. Ya udah dikasih tahu nih. Iya. Lama-lama meledak nih. Nah, intinya kemarin ke sana. Iya. Terus gue kan udah bertahun-tahun dengerin Ko Andre khotbah kok. Yoi. Sama dengerin live stream lu lah gitu. Iya. Jadi belajar mengerti konteks dalam setiap ayat-ayat yang bahkan pun terlihat sederhana gitu. Nah ternyata pas gue nyampe ke Mega Church itu masih kejadian kayak nyomot satu ayat untuk ngejelasin konteks khotbah dia gitu. Jadi bukan konteks Alkitab tapi konteks khotbah dia. Apa yang dia mau Iya, sampaikan, dia iya, pakai iya, ayat iya. untuk dukung dia. Literally 1-2 ayat. Dan ternyata gue baru inget, ini yang gue dapetin dari dulu dan ternyata masih eksis sampai detik ini gitu. Tidak ada perubahan maksud gue di beberapa gereja tentunya. Kalau gue ngerasanya karena kita tuh nggak pernah punya ruang tanya jawab sih. Iya bisa. Jadi terima aja. Iya, terima aja. Dan gua sebagai jemaat itu terlalu jauh buat ngelihat orang yang bicara di depan buat ngobrol sama dia nih. Itu terlalu jauh gitu. Gak pernah punya akses untuk ke sana gitu loh. Dan kayak ada sense ini gak sih kayak maksudnya kalian tuh jemaat. Gua nih kayak Iya, jadi lebih orang penghubung yang Tuhan. iya, lu Gua percaya lebih aja udah. lebih holy nih. Iya. Jangan pertanyakan khotbah karena khotbah turun dari Tuhan. Kan gitu kira-kira. Iya kayak gitu ya.
Makanya sebetulnya Gen Z. Malaikat yang turunin gak? Oh iya jelas kan disuruh. Kan disuruh. Turun! Udah disuruh. Gitu, Udah. ya kan? Turun, listrik mahal, loteng mulu lu gitu kan disuruh turun sama dia. Iya, turun. Turun dia jadinya. Karena kita juga nggak pernah punya kesempatan untuk bertanya gitu ke mereka. Iya. Kenapa begini, kenapa begitu. Dan ketika ditanya, adapun kesempatannya kadang-kadang kayak dia nggak mau jawab. Karena siapalah kita. Tapi memang khotbah-khotbah lu berdua memang terlalu heavy untuk diterima sama para boomer sebagai mayoritas jemaat. Iya. Menurut Iya, gua iya, kok. iya. Orang tuh kalau dengerin khotbah lu mungkin akan ngantuk gitu kalau bapak-bapak atau ibu-ibu gitu ya. Bener-bener niche banget ya. Karena Oh, kalau niche misalnya banget kita tuh. ngomong mega church ya, itu khotbah kayak gitu kita bisa bikin dengan kayak ayat yang mengatakan tentang A gitu. Kita bisa cari di Google itu nggak susah juga gitu. Iya. Banyak tinggal ayatnya kita mau tentang apa. Kayak tentang pernikahan misalnya tinggal Tuhan menciptakan kita 2 orang menjadi pasangan dan udah beres itu. Padahal ada konteksnya tuh di belakang tuh. Gua kemarin dengerin siapa tuh Billy Lantang kalau nggak salah. Ada konteksnya jauh banget. Enggak maksudnya dia ngejelasin. Ini bagus justru, bagus. Pak Kabili. Kok Kabili Lantang tuh chest press 100 kilo. Makanya gue takut, Jadi, makanya gue iya. takut. Makanya gue klarifikasi dulu nih. Iya, mohon maaf nih Kabili nih. Iya dia bisa segede pala gue, jangan ini dulu. Lu diplototin mati. Gue lupa antara Billy atau Jesse. Maksudnya ketika orang pakai ayat itu konteksnya panjang banget ke depan. Gak sesimpel itu doang gitu loh. Orang diciptakan berpasang-pasangan gak gitu doang. Ada sejarahnya kenapa ada Maksudnya kata-kata bisa itu. LGBT juga maksudnya. Mungkin nggak tahu. Tapi maksud gua dia tuh ngejelasin dengan baik gitu loh. Kabili. Kabili. Gak mungkin nonton juga sih kayaknya sih. Takut sama Kabili. Kalau Kamarsya lu gak takut ya? Tolonglah. Ya gitu sih, gue ngerasanya kayak gitu. Jadi gue punya gap lah untuk kesana. Sehingga mungkin apa karena kita juga gede di era Orba juga mungkin ya dulu ya. Soeharto maksud lu? Iya, gede di era Orba juga. Jadi agak Bisa takut belok ke mempertanyakan. Teropresi ya, terima aja. Efek dari orang tua juga sama kan. Kalau misalnya Oh, iya. nanya ke orang tua juga pasti jawabannya Udah, nurut aja nggak gitu ya. memuaskan gitu kan. Karena takut diculik Petrus tuh ya kalau Wah. mempertanyakan ya. Kan gak ditato, kalau itu kan masalah tato kalau itu. Iya, ditato. Ya gitulah ya maksudnya. Kalau misalkan kita ngomongin itu karena gue ngerasanya gap terlalu jauh dan ada efek Orba itu sih. Mungkin ya. Efek Orba. Efek Orba ya. Gitu ya. Nah kalau dari Pak Pendeta nih ya kan. Anda ini kan mengambil jalur niche. Ini sebelum kita tutup dan ke next episode nih ya. Ini kenapa Anda berdua itu Bentar, ini next episode-nya lanjut. Oh nanti ada tenang Oh, nanti. aja. Pokoknya ngancur-ngancur udah. Oke. Nah kita ngomongin pendeta lain nanti di episode selanjutnya nih. Ini kan baru prolog. Kita Iya kan? ngomongin Enggak, gue sesat pikir lu pada mau gali terus si Nuh nih. Oh, enggak enggak usah. Kita udah Nggak, cukup. lu nggak kejar Enggak, nih. enggak, cukup. Lu nggak kejar, lu nggak pernah mikir bahwa Nuh itu kan semua pada mati, sisa Nuh 1. Nah, dia Ya gue tahu, gimana? ini lahirnya gimana main Iya, hewan perkembangan kah biaknya gitu gimana kan? gitu kan maksudnya Iya, kan. keluar werewolf Iya, kah atau iya, keluar Iya. apa gitu kan. Heeh. Sisa Iya, Nuh iya. 1 kan sama anak-anaknya sama mantu-mantunya. Terus dari seluruh dunia itu kan keluar semuanya. Semua suku. Pernah mikir? Hmm. Itu gak kepikiran kok. Jadi penasaran juga sih. Yang Arya, yang Hmm. Negro, yang kuning apa? Mongoloid, Mongol. yang Kaukasia. Pernah mikir? nggak? Enggak sih. Mungkin Nggak dia adalah pernah. Oke. Nuh-Nuh lainnya. Jadi ada versi Nu Mongol, ada Nu Lu pernah mikir nggak? Nigeria. Pernah mikir nggak Nuh bahteranya tuh seberapa gede? Seluruh binatang masuk sepasang-sepasang. Ya gue di Indiana Jones lihat itu gede banget. Dia dan aja. Gue Karena dia liat di Evan Almighty itu gede banget. Evan Evan Almighty. Almighty. Gede banget. Gede banget. Terakhir tuh nyangkut di Nepal katanya. Kalau gue di kantor wali kota sih. Terus dikatakan semua spesies masuk. Oke. Muat gak tuh? Semua spesies. Nah, Terus selama 371 sebenarnya. Total hari terkatung-katung. Makan Berapa apa banyak dia? makanan yang dimakan. Kan tinggal potong Terus hewan bagaimana yang yang karnivora? nah, Ya potong kok yang masuk. Karnivora makan apa? nah. Ya, kalau misalnya dipotong main punah dong berarti kan dia kan sepasang. Wah ini mah mending kita bahas. Oke, satu kita video tutup. untuk Nuh Iya. doang. Kita tutup ya. Kalau Kita udah tutup. nih, ras Gue dia. dari tadi udah mikir, Iya. ini kenapa gak digali ya? Iya. Oh ya Tahan bagus dulu, juga, tahan bagus dulu. juga, bagus juga. Enggak, dia cuma mengalihkan kita nih gue rasanya. Kalau tadi kan kita Iya. mencoba mengambil kesimpulan berarti sudah mencapai mungkin cuma masalah konsistensi doang. Iya. Kan nyampe ke si Nuh ini makan siapa? Nikah sama siapa? Si Iya. bebek ini dedeknya dari mana? Duduknya dari Iya mana? kan? Apakah Tuhan juga apa sih Nuh bikin Iya. akuarium dari gimana nih oksigen nih gitu kan? Pembuangannya juga gimana? Iya, dia water tuh tank gitu, kotoran. bikin water tank. Benar. Iya. Benar. Nah, itu nanti lah Itu kalau nggak nyampe tuh. itu jangan ke situ dulu. Tadi lu mau nanya apa tadi? Iya. Terus tahu gua- nggak? Terus tahu nggak? Hmm, Cerita nah, Nuh nah, itu kan nah, pernah nah. dengar Epic Gilgamesh dong?
Pernah dengar? dengar tapi nggak. Gua nggak tahu. Tapi Epic gua pernah Gilgamesh itu dengar. kan cerita banjir juga, banjir. Iya. Oh iya. Kayak ada kemiripan maksudnya kan. Jadi Oh mitologi tuh ya. mitologi itu. Nah, Oke. saksikan nanti di Bible Talk kita. Emang ada Bible Talk. Emang di Bible Talk? ada Bible Talk ntar. Kita Oh, nggak Bible tahu. Talk. Bible Talk nanti Bible kita Talk. bahas. Oh. Cuman nggak tahu apakah Soal kita mau Nuh. membahas Nuh dan sebagainya. Soal Nuh. Iya. Ya gue kalau disuruh ceritain lu gue mah sampai jam 1 gue dengerin. Iya. Ceritanya sesuai yang tadi ya. Oke, kita balik. Sorry. Kita balik. Kita ke penutup episode ini ya. Iya. Kenapa lu berdua mengambil jalur terlalu niche yang gak populer, yang gak bisa bikin lu kaya, ya kan? Mobil juga jadi nyicil ujung-ujungnya, ya kan? Terus barang gak branded juga, gak jadi gak kelas, jadi gak bisa minta malaikat turun. Why? Lu harus mengambil jalur yang seperti ini gitu. Apa Gak karena populer. lakunya di sini? Ya udahlah, lakunya di sini doang. Ya Gua kayak kalau Andre di- Tunggal percuma, YouTube gede-gede, subscribernya siapa yang mau endorse? Gak berani lah. Iya. Iya kan? Kan kain kapan itu Ada juga Gue IP dicari. pengen di endorse TLM aja. Ah, cuma terlalu berat. Ya turun kita semua. Iya. Langsung turun ya. Iya. Ya ada langsung drop. Gak semuanya kalau Andre Tunggal tuh gue setuju. Ya. Tenang aja. Paling dia Sandego Hills masuknya paling. Iya kan? Sama peti. Iya itu kenapa? Dari Andre Tunggal dulu deh. Kenapa jalur ini akhirnya apakah lu gemes atau gimana sih? Maksudnya gemes apa? Jalur apa sampai gemes? Iya jalur apologet gitu. Lu mau ambil jalur ini yang Oh, gak bisa gue pikir bikin lu. gemes tuh disingkat jadi itu. Oh, enggak. No. Sorry. Kenapa Salah tuh, tangkap. Andre? Apa ya? Gue merasa bahwa kayaknya mungkin agak klise ya ngomongnya, tapi kayak hati nurani lu berbicara gak sih? Kayak maksudnya hati lu sendiri lu nggak bisa pungkiri dan lu nggak bisa sangkalin itu. Kayak ada hal yang sebenarnya tuh yang drive lu tuh kan sebenarnya hati lu. Dan gue nggak bisa ngebayangin aja maksudnya kalau gue tuh tampil sebagai seorang yang menipu jemaat, seorang yang kemudian memanipulasi jemaat, ya gue bisa bayangin aja. Kayak maksudnya hati nurani gue jadi mati gak sih? Kayak jadi mati lalu kemudian kan tadi contohnya kan adalah ambil jalan ini gak bisa pakai barang branded dan sebagainya. Artinya berarti mau dikomparasikan kan, tapi menurut gue pada akhirnya gue merasa bahwa gue mengkhianati Kristus yang telah menebus diri gue sendiri dengan cara kemudian menjadi seorang gembala atau seorang gembala upahan yang cuman hidup hanya tidak untuk melakukan apa yang jadi tugasnya. Gitu sih gue merasa. Andre. Berarti kalau Andre Tunggal tuh Belum. merasa jadi admin Iya, gereja palsu tuh iya, gak cukup ya? Iya, tapi dia juga sebenarnya nggak tahu ada triknya sebetulnya. Gimana? Andre. Betul. Gimana coba? Ini Caranya. kayak mau placement nih? Apa nih? Caranya ini dia. Iya juga ya. Baygon rasa stroberi. Tenggak 3 kali ini melayang ke surga. Tiga caranya adalah Anda tinggal melakukan hal itu, habis itu Anda bertobat. Caranya gitu, minta maaf, klarifikasi, beres. Udah masuk dulu duitnya ya. Iya, kan bertobat bukan berarti saya akan kembalikan uangnya, kan enggak. Banyak pendeta yang minta maaf tapi duitnya tetap di situ-situ aja kan. Kurang jauh mainnya Sebenarnya sih Mas Andre sedikit ini. ya, gak banyak pendeta kayak gitu. Tapi ya mungkin anggapan Manuel aja itu ya. Lebih dari dua Ya banyak. artinya Lebih dari dua banyak gak? Banyak, Coba. mayoritas. Kan? artinya kan banyak gua rasa sih nggak tahu ya, gua merasa nggak bisa aja. Artinya gue yakin banyak anak-anak Tuhan, orang Kristen, mungkin anak-anak muda, mereka itu apa ya? Mereka itu mau kejujuran, mau integritas, mereka mau kekristenan yang apa adanya, kekristenan yang tidak Real lah. dibuat-buat, tidak di make up. Dan gua rasa ya memang kekristenan kayak gini tuh tidak menjual bagi banyak orang, tetapi Mungkin belum. iya mungkin belum. Tapi ya Yesus sendiri kan udah bilang bahwa ada 2 jalan, yang sempit sama yang lebar. Yang lebar tuh orang suka lewatin, tapi yang sempit itu susah jalannya. Tapi yang sempit itu menuju kehidupan. Ya gue percaya apa yang kata Yesus, gue percaya bahwa itu kebenaran dan dia sendiri yang bilang. Ya gue rasa itu jalan yang gue ambil gitu. Bukan berarti ya maksudnya ya masing-masing gue berharap masing-masing pada akhirnya kan mengikut Yesus pada profesinya, pada apa yang dia sedang kerjakan, pada talenta yang dikasih kepada dia. Ya gue perjalanan yang gue rasa, gue meskipun gak lewat pelatnas,
Sedap. Pelatnas. Sedap, sedap, ya. sedap. Tapi Pelatnas. perjalanan gue rasa Tuhan bawa sampai ke sini dan ya nggak tahu. Gue nggak pengen terlalu pede untuk bilang perjalanan gue akan terus di sini atau gimana. Yang pasti perjalanan gue akan terus melayani Tuhan. Tapi dengan cara yang bagaimana gue akan jalan sama Tuhan gitu aja. Ini pendeta dengan jemaat 100. Awalnya juga saya ketipu sih. Yo, Berawal dari Ya gitu. Allah, dari SMS. Itu. Diklik ya linknya. Iya ya. Pernah lagi. Makanya kalau Dono kasih nama. Masuk ini masuk. Ini baru ada konteksnya. Kalau Dono kasih no ya. Mas tadi nggak ada konteks apa-apa. Iya. Tiba-tiba itu. Yang iklannya ada lah gitu Iya. ya. Mas Indronya ya. Heeh. Iya. Jadi awalnya memang sempet bilangnya apa ya. Memang dibesarkan dari culture yang model kayak begitu. Dengar pengajaran-pengajaran kayak begitu. Sampai akhirnya ya memutuskan pengen cari tahu lah gitu. Kira-kira gimana sih yang sebenar-benarnya gitu. Makanya sampai memutuskan sekolah dan lain-lain untuk cari tahu lebih jauh lagi sih. Sekolah dalam artian sekolah teologi ya untuk mencari tahu gitu. Setelah cari tahu ya kayaknya ya istri saya paling inget lah. Saya waktu udah pulang udah belajar banyak duduk loh saya diem gitu. Kenapa kamu? Gak punya kerjaan. Iya. Satu lagi, iya. Aku lagi ngasuh mau narik trip lagi nih. Iya. pada waktu- Mayor. Kamu gini aja masih nanya. Itu kan yang Anda mau dengar kan? Yo. Iya. Aduh yang kedua tuh maksudnya ini dong merenung gitu. Yeah. Selama ini apa yang gua Udah ajarin dipelajarin. gitu. Udah gua ajarin ya aduh kok begini gitu. Akhirnya ya sama seperti dia lah maksudnya kayaknya dilihat dari baca gitu selama ini kayaknya arahnya nggak ke arah yang narasi-narasi selama ini gue denger tapi nggak populer tapi ya gimana ini kayaknya yang bener dan terus coba diuji lah dengan berbagai hal ketemu banyak orang ngobrol-ngobrol dan lebih jauh ya udah kita gas ke sini dah istilahnya karena kalau enggak ya karena gue orangnya lumayan cukup kritis juga ya makanya gue suka kalau khotbah kan mesti lihat konteksnya dan lain-lain gue banyak bertanya titik ini kalau soalnya kalau yang lain tuh kayaknya akan jadinya Alkitab kayak kontradiksi gitu loh. Siapa tuh yang lain kok? Banyak. Banyak juga berarti. Tapi kan bokapnya kan pendeta juga ya. Berarti pasti ada pengajaran-pengajaran yang Ya. pada saat baca tuh kayak, Jadi kok Andre tuh menentang bapak sendiri? Oh bukan. Oh ini kayak perpecahan gereja-gereja besar gitu Bukan. ya? Yang Bukan. berebut kuasa gitu? Oh, enggak, bukan. emang banyak yang bapak ngaku sama anaknya memang. Oh lu salah satunya? Iya. Oh bukan. Sama lu. Tiba-tiba bisa begini. Lu emang gak pernah ketemu. Justru papi gue justru modelannya pada waktu itu orangnya malah kalau orang-orang yang sekitar papa gue tahu bahwa papa gue sebenarnya bukan pengajar atau pengkhotbah yang menurut gue fasih gitu. Oh jelek khotbah bapak lu kok? Kurang ya pada waktu itu menurut gue pun Jadi kurang. gak layak punya gereja apa gimana? Bukan. Kesana mas kok kesana. Kesana kok bisa Gue mengundurkan diri boleh ya. Kayaknya tajam banget. Ya, Ya enggak lah. Tadi katanya kalau nggak bisa khotbah jangan khotbah katanya. Enggak, bukan Yang ibu-ibu tadi lu kasih bilang jangan. Kan bapaknya gak sasak rambutnya, ya gak apa-apa. Iya maksud gue justru kalau gue tanya bokap gue juga kadang-kadang udah nanti kamu tanya sama yang ini aja lebih ngerti gini-gini. Oh ya oke. Ya habis ya nggak apa-apa juga. Wise juga ya. Tapi maksudnya bapak gue ya puji Tuhannya tuh orangnya fair. Enggak maksudnya kan Fair, banyak juga ya fair. pendeta kayak ini pasti begini. pasti Fair. begini. Kamu Arogan dengerin ya, papa nih. arogan. Kamu dengerin papa. Papa ini gemba. Lah gitu kan ada yang kayak gitu loh. Wah, ini bapak Iya. Tapi gue menemukan banyak kok sebenarnya. Maksudnya dari katakanlah kita kan sering kali melabel dan mengelompokkan kan. Mengelompokkan oh gereja yang kayak begini oh ini pasti kacau punya. Menurut gue tuh somehow gue tidak pengen cuman melihat sampai pada apa yang dikhotbahkan. Tapi lebih daripada itu gue mencoba Ya, melihat the whole church lah. ketulusannya. Betul. Kadang-kadang Benar, memang ada yang tulus. Tapi memang teologinya udah Lemah. keliru aja gitu. Ya. Dan dia lugu kalau gue bilang ya. Dan mungkin orang-orang tersebut bisa jadi tidak sadar. Oh berarti Jadi- Tuhan gak kasih dengar dia suara yang benar itu berarti. Circle-nya masalahnya. Iya, Iya. Tuhan kasih cuma lagi gak denger aja. Sepi kupingnya. Iya, sepi. Gimana nih? Gitu. Jadi ya kalau ditanya begitu memang kalau setelah kita pelajari kita tahu yang benar misalkan ini. Ya masa harus disangkali ke belok ke kanan belok ke kiri gitu loh. Ya itu sih tetap resikonya berbahaya sekali. Karena yang diajarin juga firman Tuhan. Iya. Karena kalau misalkan gue dan Aldo mungkin ada di posisi ini, gue gak yakin gue bisa tetap tidak memanfaatkan jemaat ya. Apalagi Aldo mungkin ya. Pasti kan Aldo ada Gue kepikiran di hari kayak, pertama tuh udah jual merchandise. Namanya Alkitab Positive Art. Jadi cuma ayat-ayat bagus doang kalau dibuka.
Kepikir loh dia. Sama jualan fortune cookies Iya. tapi isinya ayat. Kepikir ya. Kitab Good Vibes. Boleh juga ya. Kayaknya gue belum punya jualan di channel gue nih. Ayo. Lu mau invest gak Iya, bro? boleh. Namanya Alkitab Good Vibe. Saya tuh Good Vibe terus. Gue tuh kalau punya jadi kesempatan jadi pendeta, gue gak yakin gue gak jualan gitu. Kayak saudara nih lagi musim panas saudara, topi itu penting sekali Iya. untuk kita. Topi Ada gitu topi. Topi ini sudah saya urapi. Aduh. Tuhan Yesus. Waduh. Tuhan Yesus jaga. Waduh. Tuhan Yesus jaga. Aduh. Tapi itu dia obrolan kita bersama Ko Andre Tunggal dan Ko Andre tentunya. Ini adalah take podcast kita pertama di bulan Januari. Di tahun 2025. Dan tentunya gue selalu merindukan masa-masa mereka berdua ini duet ya. Dengan ketakutan mereka masing-masing gitu kalau Iya. ngeluarin premis ya kan. Iya. Tapi Benar. selalu seru ngobrol sama mereka berdua ya. Dan apalagi kalau ada Ko Andre Tunggal pokoknya asik banget. Gue merasa gue tuh ada di pinggir jurang kematian sama Ko Andre Tunggal ya. Tapi semoga ini jadi knowledge yang baru. Apalagi soal Sodom dan Gomora ya. Iya kan itu seru banget menurut gue. Seru. Apalagi tadi Nuh ya. Nuh tuh seru banget tuh, harus kalau didalemin lagi ya. Maksudnya. Nanti kita coba akan bahas gimana caranya Nuh tuh bikin aquascape. Karena berarti kan ada cupang, ada paludarium berarti. Berarti kan Tuhan ini adalah mungkin Nuh ini inspirasi dari Irfan Hakim ya kan. Ternyata Irfan Hakim bikin paludarium inspirasinya Nuh. Iya. Iya kan. Sungguh luar biasa ya. Ya, hari kita akan lihat nanti ya kayak gimana ya. Tapi thank you Ko Andre Tunggal sudah Thank you. episode pertama di 2025 Thank you, dan tentunya thank you. Ko Andre terima kasih udah Sama, selalu menemani iya. kami ya di sini ya. Iya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk nih silakan subscribe channelnya Ko Andre Tunggal. Iya, ada di mana sih? Sebenarnya dia yang promoin kita, harusnya bukan kita yang promoin dia. Dia udah banyak dia. Apa ya? Enggak lah, Yang lo Ko Andre orang Tunggal itu gak banyak jemaat Kristen. Oh iya Iya benar. juga. Iya. Kita mengundang orang-orang sebetulnya ke sini ya. Yes. lo mau undangnya kayak gitu? Enggak dong. usah. Iya. Nggak usah. Gue yakin lo orang bisa lebih gede. Gua Kalau yakin kata Ko banget. Andre Tunggal namanya apa? Oten. Sudah. Sudah hancur channel ini katanya. Yuk, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah. Bye bye guys. God bless. Bless you. God bless. you.